dua dance. Yang satu gummy bear, tapi karena begini, jadi kita ganti dengan yang ganti lagi akhirnya. Familiar. Oke. Oke, Teh, ini mau dibacakan dulu deh pemenangnya biar pada semangat. Iya, sip. Oke, semangat. Oke, silakan. Teh Anit atau Bu siapa nih? Bu Fitri. Siapa yang mau bacain? Bu Fitri ya, Bu Fitri ini PIC kelas hari ini. Coba kita kenalan. Bu Fitri. Ya, halo Bu Nurul, Kak Anit. Sudah nemu belum pemenangnya siapa saja? Ya, insya Allah sudah ketemu Bun. Oke, silakan. Oke, pemenangnya untuk yang gerakan baby shark ada 4 orang nih yang semangat. Lalu serasi. Putus-putus suaranya ya, Bu. Maaf, Bu Fitri sedang ada di Ethiopia. Iya. Jadi kayaknya lebih bagus ada di Bu Nurul suaranya. Oke deh. Padahal sebelahan itu. Oke, maaf ya teman-teman karena dibedakan dengan laptopnya. Laptop kita baru, jadi Oke, Teh Anit, ayo coba. Oke, semangat ya semuanya. Ada 4 tuh, padahal Bu Fitri ada di depan saya ini tepatnya. I know. Semua dalam satu ruangan. Sip, berbagai posisi ini. Baik, yang pertama ada Ibu Nikmatul Faidah. Nikmatul Faidah ya. Ibu Nikmatul. Ya, Ibu Nikmatul Faidah. Yang kedua Ibu Ika Ayu. Wah, selamat. Lalu yang ketiga Ibu Samia. Ibu Samia. Yang keempat nih yang terakhir, Ibu Tutik Suharyani. Yang tadi setelah selesai baby shark langsung minum yang banyak kelihatan dari layar. Ya, Anit ya, suka begitu. Saya juga sudah bawa 1 emuk. Ya, baik Bu Nurul, kita sudah dapat pemenangnya ya. Nanti silahkan untuk konfirmasi ke PIC-nya agar dikirimkan pulsa. Lumayan lah gitu ya untuk sekedar say hello dengan teman-teman. Begitu saja Bu Nurul, kita akan kembali lagi ke Bu Nurul. Silakan. Thank you Teteh. Ya memang gitu ya teman-teman ya. Jadi bercanda tadi Bu Fitri udah bentar lagi pasti akan minta beli laptop yang baru. Bercanda tapi beneran loh. Iya. Bentar lagi. Baik, Teh Irma, sudah siap belum? Sudah dong. Ini hijau-hijau loh, Teh. Coba kita foto sebentar, boleh nggak? Foto dong. Tapi Teh Anit gak hijau, yang hijau mah daunnya aja. Daunnya hijau. Belakangnya ada apa coba, Teh? Ada apa ya? Ada maung. Itu mah kuda. Oh, kuda ya, bukan maung. Ada yang ditutupin sama Teh Anit. Oke, teman-teman, kita akan foto bersama dulu. Yang hijau-hijau coba, cantiknya mana? Wajahnya, tunjukin dong wajahnya. Kita mau foto dulu sebelum kita mancoin materinya Teh Irma. 1, Teh Anit siap ya? Oke. 1, 2, 3. Nah, sudah sekali aja 10.000. Baik. Mahalnya. Kemarin 20.000. Kembalian Teh. Oke teman-teman, hari ini kita akan bersama kembali dengan Teh Irma dalam 2 jam. Teman-teman sudah mengerjakan PR-nya yang kemarin kan? Nah, saya jawab sudah. Karena kalau tidak sudah, kalau jawabannya belum, nggak bisa mengikuti materi hari ini. Baik Teh Irma, silakan 2 jam sepenuhnya diserahkan kepada Teteh. Oke, terima kasih Bu Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semangat ya, semangat. Semangat. Hari Senin tahun ajaran baru.
tahun ajaran barunya mau ngapain ya. Barusan saya nih, Bu Nurul, tadi break kita jam 10 sampai jam 12, saya ke sekolah, ke tempat saya, mikir tahun ajaran barunya mau ngapain ya. Orang tuanya nggak pada mau masukin, orang tua, aturannya nggak boleh ke sekolah kan. Itu aturannya nggak boleh ke sekolah, pakai Zoom juga mahal, gitu kan. Terus kita harus memutar otak dengan apa ya kira-kiranya, mau daring kah, mau luring kah, karena itulah sebabnya kenapa KTSP menjadi penting. Terus kita sesuaikan juga dengan kondisi yang saat ini terjadi di sekolah kita. Gitu, karena tiap sekolah itu beda-beda kondisinya. Ada yang banyak daftar tapi nggak mau masuk sekarang, mau masuknya nanti saja, gitu kan. Ada yang begitu ya, Bu Mulyati ya, gitu. Ada juga yang dia, oke, Bu Nurul, suaranya ke sini nih, Bu Nurul. Halo, Bu Nurul. Oke, ya, jadi kita akan menyesuaikan dengan kondisi kita masing-masing nih sekarang. Jadi bagaimana nih, Teh Ani? Tolong saya di share screen. Baik, Bu. Ininya. Bu Irma mau share screen. Sebentar ya, Bu. Oke. Udah kos, sudah bisa, Bu. Udah ya, coba saya cek dulu kok barusan. Oke, jadi kondisi yang berbeda dari setiap sekolah itu akhirnya mewajibkan kita untuk membuat kurikulum yang kita sesuaikan dengan kondisi sekolah kita masing-masing. Jadi kita nggak bisa sekarang ini KTSP-nya satu sekolah dengan sekolah yang lain sama. Kenapa? Karena dengan berbagai kondisi yang ada. Ini termasuk juga sekolah yang saya punya, nggak mungkin sekarang itu posisinya luring. Kenapa? Didatengin pun orang tuanya kan nggak berkenan. Maunya pokoknya jangan ada dulu tatap muka deh, karena kan itu lebih bahaya gitu. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa sekarang kita harus KTSP nih. Teh Anit, KTSP-nya benar-benar KTSP, bukan KT siapa ya. Jadi KTSP itu benar-benar kita lihat di sini sesuaikan dengan yang pertama tentu saja kita tetap ya ada visi misi sekolahnya. Kemudian sesuaikan benar-benar dengan masing-masing lembaga, baik kondisinya, potensinya, serta daya dukung. Nah, ini yang penting yang sekarang tuh Teh Anit, daya dukung nih. Daya dukung dari orang tua nih. Daya dukung orang tuanya. Contoh, mau pakai aplikasi Zoom kayak kita begini. Kan lumayan nyedot kuotanya aplikasi Zoom seperti ini. Tidak semua orang tua mau, meskipun mungkin saja ini baik, ini bagus gitu. Punya nggak HP-nya Android? Punya, mereka punya HP Android. Tapi ada kondisi yang lain, yaitu keterkaitan dengan kuota, ya dengan pulsanya. Tidak semua orang tua berkenan, tetapi ada di sekolah-sekolah tertentu tuntutannya harus Zoom malah. Ada di sekolah tertentu. Nah, ini tentu saja beda-beda antara satu sekolah dengan sekolah lainnya, sehingga kita harus menyesuaikan diri. Nah, Bapak Ibu, kemarin kita sudah, ini ada Pak Darsono ya, Pak Darsono, tetap setia di ruang Zoom kita. Kemarin kita sudah bicara tentang visi, misi, dan tujuan. Lalu bagaimana mengembangkan muatan pembelajaran. Sekali lagi saya ingin tekankan bahwa muatan pembelajaran itu, Teh Anit, itu diambil dari yang KTSP biasa, KTSP kita tahun lalu. Kita kan tahun lalu menyusun KTSP ya, Teh Anit. Tahun lalu kita menyusun KTSP. Nih ada di pedoman KTSP kita nih yang tahun lalu. Karena ini yang paling banyak bingung nih kemarin itu. Ya pedoman KTSP kita tahun lalu kita tinggal tambah-tambahin nih di sini, tinggal tambah-tambahin di materinya. Materi yang terkait COVID gitu loh Teh Anis. Jadi di sini program pengembangan dan muatan pembelajarannya itu betul-betul ada dari materi pembelajaran yang ada dalam KTSP gitu. Ada dalam KTSP kita, terus ditambah-tambahin nih, apa ya? Itu yang terkait dengan COVID itu loh Teh. Gitu yang ditambahinnya. Jadi bukan hanya materi yang ditambahkannya saja ya, tetapi yang juga materi-materi lainnya gitu. Nah, itu. Jadi yang di sini nih yang kemarin kita ajarin
Yang ini adalah tambahan dari materi pembelajaran yang sudah ada sebelumnya. Gitu. Nah, itu untuk materinya. Kemudian karakteristik. Nah, kita ulas lagi ya. Untuk karakteristiknya itu adalah disesuaikan dengan nilai-nilai kita kan tetap ya nilai-nilai yang Islami. Modelnya, nah sekarang satu semester ini model kita itu metode pembelajaran kita itu ada daring, ada luring, boleh blended, gitu. Boleh blended jadi darling. Daring dan luring jadi darling. Ya, blended, kombinasi ya antara daring dan luring itu boleh. Bagaimana kesepakatan kita? Contoh kalau di tempat saya itu orang tuanya yang sama sekali nggak mau ada tatap muka. Berarti nggak bisa tuh luring. Meskipun didatengin satu-satu juga nggak mau. Berarti itu harus daring. Nah, daringnya pakai apa nih yang disepakati gitu. Nah, itu. Kemudian kegiatan penunjangnya apa saja nih? Kira-kira memungkinkan nggak? Misalkan besok ada kurban, tapi anak-anaknya nggak mau kurban. Ya udah, berarti mau dilakukan nggak? Biasanya kita ada manasik haji ya, Teh Anit. Biasanya ada manasik haji. PAUD itu melaksanakan manasik haji kan biasanya? Ya, satu baik itu yang kecamatan atau formal, satu formal, ada yang sekecamatan, ada yang satu kabupaten kota ya, bahkan ada yang sampai ribuan ya, Teh Anit ya. Iya. Manasik haji. Nah, apakah sekarang mungkin nggak manasik haji kira-kira menurut Teh Anit? Sepertinya tidak, tentunya tidak. Tidak ya, karena kita nggak boleh berkerumun, berkumpul gitu kan. Jadi kegiatan penunjang yang tahun lalu ada, mungkin saja tahun ini nggak ada. Tahun lalu kita punya renang. Tahun ini kira-kira renang nggak ya anak-anak? Sampai Desember ada kegiatan renang nggak kira-kira? Sepertinya tidak. Enggak, karena memang kan kalau renang juga bahaya ya. Itu malah droplet itu langsung nyembur gitu kan. Melalui air. Gitu. Jadi itu juga enggak ternyata. Nah, kemudian yang harus dipastikan adalah life skill dan nilai-nilai karakter yang ingin dikembangkan oleh lembaga apa saja. Itu boleh kita tambahkan di situ. Nah, sehingga kita itu harus memahami bagaimana karakteristik dari wilayah PAUD kita. Ada di mana sih PAUD kita, gitu kan? Sehingga kita juga akan memilih metode-metode yang cocok, gitu. Karena disesuaikan dengan kondisi PAUD kita tadi, terutama daya dukung dari orang tuanya ya. Mulai dari apakah dia luring, daring, daringnya apa, luringnya apa, itu juga tergantung dari orang tuanya. Nah, itulah yang hari kemarin itu hari kemarin itu kita bahas gitu. Nah, itu ya. Apa katanya? Oke. Nah, hari ini itu sebagai pengantarnya ya Teh Anit yang hari kemarin. Nah, jadi hari kemarin tuh kita sudah bahas KTSP dokumen 1 ya tadi Teh Anit. Mulai dari bagaimana materinya dikembangkan, karakteristiknya. Nah, sekarang kita masuk ke perencanaan pembelajaran saat belajar dari rumah. Ini KTSP dokumen 2. Dokumen 2 itu terdiri dari apa? Program semester, mingguan, RPPM sama RPPM untuk orang tua. Nah, beda ternyata perencanaan pada saat BDR. Perencanaan pada saat BDR itu nggak ada RPPH. Adanya RPPM untuk orang tua. Gitu. Nah, untuk menyusun perencanaan ini sama seperti pada reguler. Yang pertama, harus paham dulu STPPA nih. Apa STPPA itu? Standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Adanya di mana? Di Permendikbud 137 tahun 2014 tentang standar PAUD. Kemudian memahami KD sebagai capaian hasil pembelajaran. KD itu apa? Kompetensi dasar. Jadi yang ingin kita capai adalah KD-nya, kompetensi dasarnya. Kemudian menetapkan materi pembelajaran sebagai muatan untuk memperkaya pengalaman main anak. Nah, ini materinya mau yang apa nih? Mau yang terkait COVID, mau apa nih materinya? Kemudian memahami tema bukan tujuan pembelajaran. Jadi kita juga harus paham tema itu bukan tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajarannya apa? Kompetensi dasar. Gitu. Jadi kalau gitu boleh nggak temanya beda? Boleh. Kemarin temanya beda-beda ya. Kelas ini tuh ada kelasnya Bu Rum ya, kelas ini tuh.
Ya kan? Ya, Ya, Teh Anit ada ya. burung. Burung Bu sudah Rum bergabung. itu sudah bergabung. Bu Rum punya penggilingan padi. Teh Ika yang dari Depok punya mall. Bu Siti Nurrohmah di perumahan gitu kan. Nah, beda-beda. Jadi kita temanya boleh loh beda, disesuaikan dengan kondisi anak-anaknya, disesuaikan gitu dengan kondisi anak-anaknya gitu ya. Jadi boleh berbeda nggak? Boleh. Boleh loh berbeda. Gitu. Oke. Sekarang, jadi jenis perencanaan pembelajaran kita sekarang apa? Ada program semester, RPPM, RPPM untuk guru. Kalau biasanya kan program semester, RPPM, RPPH, itu yang reguler. Nah, sekarang ketika kita BDR, maka RPPH-nya diganti dengan RPPM untuk orang tua. Gitu ya, kurikulumnya KTSP yang BDR. Nah, mari kita lihat dulu fungsi dan peran masing-masing antara orang tua dan guru saat BDR. Peran orang tua sekarang adalah memfasilitasi, mendampingi, memotivasi, memberikan dukungan, dan mendokumentasikan. Itu peran orang tua. Peran guru apa? Merencanakan, kemudian mendukung pencapaian perkembangan anak, dan menganalisis capaian perkembangan anak. Dulu, seluruh peran ini dilakukan oleh guru. Sekarang, peran ini dilakukan oleh orang tua dan guru. Orang tua kan sekarang tidak ini ya. Orang tua sekarang itu di rumah mulai nyiapin alat bahannya sama orang tua. Terus apa lagi yang disiapin sama orang tua? Mendampinginya sama orang tua, memotivasi sama orang tua. Guru hanya merencanakan. Boleh juga guru memberikan penguatan-penguatan dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka untuk orang tua gitu ya. Nah, sekarang apa yang harus kita perhatikan sebelum menyusun perencanaan pembelajaran? Nih, Teh Anit, yang harus kita perhatikan sebelum menyusun perencanaan pembelajaran adalah yang pertama, mengidentifikasi daya dukung orang tua. Ini kenapa penting? Karena kita jadi tahu mau pakai apa kita ngajarnya. Mau sistem daring, mau luring, mau gabungan kombinasi keduanya. Lalu harus mengidentifikasi lingkungan sekitar anak. Sehingga ketika kita menentukan tema, itu disesuaikan dengan lingkungan sekitar anak. Kemudian yang ketiga adalah mengidentifikasi alat dan bahan yang ada di lingkungan anak. Sehingga kita akan menentukan kegiatannya apa. Jadi kegiatannya itu jangan yang alat dan bahannya beli, tetapi yang ada di sekitar rumah anak. Itu yang kita harapkan. Nah sekarang di sini kita mulai mengidentifikasi mulai dari kondisi, potensi, dan daya dukung yang ada di sekitar anak. Kita lihat, anak itu sekarang sedang berada di rumah. Di rumah itu ada apa aja sih? Minimal ruangan di rumah itu ada ruang. Dari mulai dapur, ruang makan, ruang tidur, ruang mandi, ruang tengah, ruang tamu, kemudian juga ada halaman. Itu adalah biasanya rumah pada umumnya begitu ya Teh Anit, rumah pada umumnya itu gitu. Nah sekarang kita lihat lagi di rumah itu ada apa sih di dalamnya? Oh dari dapur tuh ada bumbu masak. Kemudian biasanya juga ada buah tuh di rumah, meskipun misalkan pepaya atau nanas atau pisang ya yang dipanen di kebun. Kemudian di dapur tuh selalu ada sayuran yang akan dipasak oleh ibu. Ada lauk pauknya juga, minimal tahu tempe ya kalau orang Indonesia itu. Kemudian ada apa lagi? Ada peralatan dapur. Lalu ada apa lagi? Ada peralatan mandi. Ada sendal, sepatu. Ada baju-baju. Ada kursi, meja. Ada tanaman-tanaman. Nah, itu minimal yang ada di rumah. Lalu kita juga melihat apa aja sih yang ada di sekitar lingkungan rumah. Mulai dari ada apa nih di sini? Ada kebun, ada sungai, ada jembatan, ada perumahan, ada kapal, ada mobil, ada masjid. Nah, di sini. Jadi, kemarin kita sudah bahas nih, tema itu bukan tujuan. Boleh nggak tema beda? Boleh, sangat boleh. Tidak ada satupun tema yang ditentukan oleh
tidak ada satupun tema yang ditentukan oleh pemerintah. Jadi temanya boleh loh beda-beda. Gitu ya. Temanya boleh satu sekolah dengan sekolah lain itu temanya boleh berbeda. Nah, sehingga ketika kita milih tema boleh yang dekat dengan anak. Dekat tuh nggak selalu fisik ya. Psikis juga boleh. Contoh, sekarang yang dekatnya psikis apa? Misalkan anak merasa kalau bulan itu kan kadang dia suka bulan, bintang, itu kan secara fisik jauh ya Teh Ani, tapi secara psikis itu dekat dengan anak. Sederhana, mudah dipahami oleh anak. Jadi kalau tema itu gak usah yang begini, lingkungan yang kondusif. Apa itu lingkungan yang kondusif? Anak gak ngerti lingkungan yang kondusif. Atau enggak tadi itu apa katanya? Kebiasaan. Tadi itu apa? Suasana senang. Suasana senang, aman katanya. Anak tuh nggak ngerti suasana aman tuh apa gitu. Jadi langsung konkret kalau ke anak itu memilih tema itu. Misalkan suasana aman, suasana amannya di mana? Di perumahan, ya udah temanya tulis aja perumahan gitu. Jangan suasana senang, suasana aman, jangan begitu gitu kan. Atau ke anak itu misalkan binatang berkaki dua. Anak bingung binatang berkaki dua itu apa? Langsung tulis aja ayam. Gitu. Lalu keinsidentalan. Nah, keinsidentalan ini terkait dengan waktu-waktu. Misal, awal Agustus besok kita kan mau Idul Adha nih. Temanya Idul Adha. Itu boleh. Gitu ya. Karena awal Agustus kan kita mau Idul Adha nih. Langsung. Meskipun anak di rumah, anak pasti tahu tentang Idul Adha. Kalau yang muslim ya. Karena di rumahnya pun pasti mereka meskipun tidak diajarkan, tetapi lingkungannya membawa dia untuk memahami tentang Idul Adha. Mereka akan sholat berjamaah, akan ada kurban, itu yang ada di lingkungannya. Jadi itu juga bisa kita jadikan tema. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah sekarang, amati lingkungan sekitar anak. Nah ini, amati lingkungan sekitar anak. Ketika kita mau menentukan tema, amati dulu nih lingkungan sekitar anak. Ada apa sih di anak kita itu? Perhatikan. Di anak kita tuh ada apa saja. Nih contohnya, anaknya rumahnya dekat laut. Berarti itulah yang harus kita perhatikan tema-tema itu. Kira-kira ada kerang, ada apalagi pasir gitu kan kalau dekat laut. Juga perhatikan sosial budayanya. Nah ini harus betul-betul diperhatikan. Mungkin kalau di Bali nih sekarang, bukan temanya Idul Adha, bukan. Mungkin di sana sedang apa? Sedang Saraswati gitu kan. Nah itu. Jadi disesuaikan dengan budaya setempat, dengan apa yang ada di anak-anak itu. Kemudian juga minat dan kesukaan anak juga bisa dari curah gagasan. Nah itu adalah untuk membuat tema. Sekarang Teh Anit, kita akan membuat program semester. Ya, kemarin kita sudah mulai ya, Teh Anit ya, belajar tentang kemarin sore kan sudah mengidentifikasi tema-tema nih. Ya. Sekarang mau ke program semester. Program semester itu mulai dari identitas, KD-nya apa, yang setiap tema ketika kita mau menentukan KD gimana caranya? Lihat materinya. Kira-kira yang cocok untuk materi tema ini materi KD berapa ya? Dilihat materinya, dibaca. Jadi KTSP dokumen 1 itu memang harus dibaca Teh Anit. Itu. Kemudian tema dan subtema 1 semesternya itu apa? Lalu alokasi waktunya sehingga kita bisa bikin contohnya ini. Temanya rumahku. Subtemanya ada dapur ibuku, kamar tidurku, kamar mandi, ruang tamu, halaman rumahku. Nah ini. Kemudian ada alokasinya waktunya apa, KD-nya apa saja. Gitu. Ya. Teh Anit, coba kita tanya dulu nih. Kita kan mau praktek nih sekarang. Bikin program semester Teh Anit. Kira-kira ada yang masih mau tanya nggak nih yang tentang program semester ini? Baik, silakan. Siapa nih yang mau tanya? Yang mau tanya, kita mau bikin program semester, nanti RPPM reguler sama RPPM untuk orang tuanya nanti ya. Sekarang tanya dulu tentang dari yang tadi tuh, boleh dari pertanyaan kemarin sampai sekarang, boleh. Silakan. Ya. Materi pembelajaran sampai. Ada yang nggak kedengeran katanya. Apakah suara saya terdengar, Teh Anit? Sangat jelas sekali, Bu. Oke. Coba, iya.
Harus diatur posisinya, Bun, yang sinyalnya mendukung. Oke. Siapa yang mau bertanya? Temanya bebas, iya sayang. Temanya bebas. Yang sudah bisa, sudah mengerti, boleh ya lihat membuat program semester. Temanya, ingat, memilih tema saat ini yang kira-kira ada di sekitar lingkungan anak. KD-nya yang, apa ketentuan? Kita buka deh Pak Bu Prasetyani. KB Aisyah Kali Tengah. Bu Prasetyani, silakan diklik mikrofonnya. Ya. Ya, Bun. Silakan, apa yang mau ditanyakan? Jadi adakah ketentuan dalam satu tema itu jumlah KD yang harus kita gunakan? Misal untuk 6-nya minimal berapa, fisik motoriknya berapa gitu tidak, Bun? Dalam satu subtema atau dalam satu tema? Dalam satu tema. Dalam satu tema, oke. Dalam satu tema yang kita tentukan adalah yang pertama, harus mengandung 6 aspek perkembangan. Jadi KD-nya itu harus dari setiap aspek perkembangan ada minimal 1 KD. Ini nih Bu. Kemudian di sini KD-nya berapa nih? 1, 2. Nggak ada ketentuannya. Tetapi yang dilihat adalah alokasi waktunya. Jangan terlalu banyak ya. Jangan tapi juga terlalu sedikit karena disesuaikan dengan alokasi waktu di sini nih Bu Pastria ya. Panggilannya siapa ini? Bu Tia. Panggilannya Ibu, silahkan mikrofonnya. Nah, itu di-mute kembali. Bu dibuka dong Bu Tia. Diklik. Klik. Audionya diklik. Halo Bu Tia, audionya diklik dulu. Oh, nggak bisa katanya, nggak bisa diklik. Udah bisa sekarang. Nah, ayo mati lagi. Oke, itu ya Bu Tia, udah ngerti nggak? Udah ngerti? Oke, sip. Sudah. Sudah paham ya, jadi boleh dilihat. Sekarang Bu Leni nih, silakan Bu Leni. Bu Leni. Bu Leni. Halo Bu, silakan. Bu Leni. Bu Leni. Bu Leni tinggal diklik suaranya. Kok mati, Bu? Bu Leni. Oke. Oh iya, tadi nggak bisa. Ya, Assalamualaikum, Bunda Irma. Waalaikumsalam Bu Leni. Bagaimana Bu Leni? Alhamdulillah, tadi materi yang kemarin udah disampaikan ke beberapa kepala sekolah. Oke. Gimana Bu Leni? Terkait dengan materi kita hari ini ya Bun ya, ini masalah program semester di sini ya Bun. Bun, di sini saya mau menanyakan, kalau untuk puncak temanya itu kita laksanakan di rumah bersama anak bersama orang tua, apa di sekolah, gimana itu Bun? Jadi kan sekarang namanya juga BDR, belajar dari rumah ya. Jadi semuanya dilakukan di rumah. Makanya di sini puncak tema memasak di dapur ibuku. Siapa yang masak? Anaknya sama ibunya. Itu Bu Leni. Iya. Gitu ya. Jadi yang kira-kira bisa dilakukan di rumah. Kalau kira-kira nggak bisa dilakukan di rumah, ya nggak usah dipaksain ada puncak tema. Ini kan kebetulan ada puncak temanya ya yang di sini. Sama nih, yang ini juga memasak. Yang ini sholat Idul Adha di rumah masing-masing. Ya sholat Idul Adha ada kan di rumah masing-masing bagi yang muslim. Jadi dilaksanakannya di mana? Di rumahnya masing-masing. Gitu Bu Leni ya. Oke, terima kasih Bunda Irma. Yang sudah ini boleh sambil ngerjain loh Teh Anit. Iya, silakan. Jadi tugasnya mengerjakan seperti contoh yang ada di layar ya, Bu? Ya, katanya gini, kalau misal seluruh KD langsung dibagi secara acak, boleh nggak Bu? Nah, ini yang kita tidak rekomendasikan. Jadi, kita itu kan memilih KD itu sesuai dengan tahapan perkembangan anak, bukan dibagi dari awal. Jadi, KD itu nih, misalkan sekarang, KD 3646, hari ini mau ngajarin tentang warna sama bilangan. Anaknya belum bisa, minggu depan kita ulang lagi. Minggu depan belum bisa, minggu depan kita ulang lagi. Jadi KD itu nggak dibagi di awal, langsung dibagi rata ya. Bu, siapa tadi? Siapa tadi nih yang nanya? Ibu Bu Mila. Ya Bu Mila, coba dibuka punya Bu Mila. Baik.
Ibu Mila, silahkan diklik audionya. Oke. Halo. Oke, siap. Silakan Bu Mila. Iya. Sudah dengar suara saya? Sudah Sudah. saya. Oh iya. Bu Mila Ini, dari mana ini Bu Mila dari mana? Dari Tuban, temannya Bu Dewi. Oh, temannya Bu Dewi yang kemarin ya. Iya. Gimana Bu Mila? Itu kan biasanya kalau dari KTSP itu kan disuruh ada prosem. Dilampirkan kan, kemarin bikinnya kan seperti itu. Berarti kan itu KD-nya sudah ditentukan dari awal. Nah, Sudah kebetulan di program semesternya ya? iya, tapi berarti kalau tidak bisa Ditentukannya di dibagi. sini di program semester nih Bu Mila, misal. Uh-uh. Ya. Dapur ibuku, KD-nya diambil 6, 11, fisik motorik 21, kognitif semuanya, sosem semuanya, bahasa semuanya, seni 315, 415. Nah, nanti di kamar tidurku ini diambil yang 12. Terus di kamar tidurku cuma 3646, 3646 aja nih kognitifnya. Boleh begitu. Atau misalkan gini. Tema dapur ibuku. Kok yang ini nih bahasanya. Kita ambil 312, 412. Di kamar tidurku anaknya belum ngerti juga tuh huruf, diambil lagi. Di kamar mandi belum ngerti juga, diambil lagi. Di halaman rumah belum ngerti juga, diambil lagi. Itu juga boleh, Bu. Itu berarti nanti masuknya ke RPPM bukan? Kan di RPPM ya. Iya. Ya, di RPPM jadi berarti, ngambil dari RPPM itu ngambil dari prosem ini. Nah, yang Ibu maksud dibagi yang mana? Yang ini yang di prosem itu maksudnya kan ada Dibagi beberapa ke RPPM. Bukan dimasukkannya ke prosem. Dari KTSP ke prosem. Iya. Oh, dari KTSP ke prosem itu boleh juga diulang-ulang. Jadi misalkan coba lihat tema rumahku. Ada KD 1 ada 3848 ya di sini. Tetapi di KD nih tema rumahku ada 3848. Di tema Idul Adha juga ada 3848. Jadi bisa jadi ada beberapa KD yang kita ulang-ulang, Bu. Iya. Ya, jadi nggak langsung kalau KD itu udah diambil di tema lain, boleh tetap diambil di tema yang lainnya gitu. Iya, diulang-ulang gitu ya. Oke. Iya. Oke, sip. Oke, Bu Mila. Ya, sip. Sekarang Ibu Ina Yulia, Ibu. Bu siapa? Bu Ina. Boleh Bu Ina. Gimana Bu Ina? Kalau jumlah tema gimana Bun? Dibatasi atau tidak Enggak. jumlahnya? Yang dibatasi itu adalah alokasi waktunya. Oke. Ya. Yang dibatasi itu 17 minggu. Boleh enggak satu semester itu satu tema? Boleh. Kalau gurunya mampu. Satu semester misalkan temanya rumahku. Dikembangkan aja dari rumahku. Boleh, nggak apa-apa. Kalau gurunya mampu boleh ya. Boleh, nggak masalah. Gitu. Tapi yang diikat adalah alokasi waktunya. Gitu. Bukan jumlah temanya. Gitu ya Bu Ina ya. Cara menentukan puncak tema gimana? Puncak tema itu untuk memperkuat tema itu sendiri. Untuk memperkuat ya. Gitu. Untuk memperkuat contohnya kayak tadi dapur ibuku. Puncak temanya memasak, itu kan untuk memperkuat tema itu sendiri. Kayak Idul Adha, dia sholat id, itu untuk memperkuat. Atau biasanya kan kalau lagi nggak pandemi, biasanya puncak tema Idul Adha itu manasik haji atau kurban, gitu. Itu untuk memperkuat tema itu sendiri, gitu ya. Kemudian Bu siapa ini? Bu Meliati. Bolehkah hanya satu tema saja yang dilaksanakan dalam semester? Boleh, boleh. Yang penting satu semester itu 17 minggu. Boleh satu tema? Boleh. KD apakah harus di mana katanya? Di satu, maaf Dipakai semua dalam satu semester. KD apakah harus di satu? Maaf. Bukan si Wanti, siapa? Iya. Bu Purwanti nanti RPPM untuk orang tua nanti diajarin di akhir ya. Sabar, tenang Bu Purwanti, tenang. Waktunya masih 1,5 jam ke depan. Iya. KD apakah yang harus dipakai semua dalam satu semester?
Itu tergantung lembaganya masing-masing. Kalau di tempat saya karena nilai-nilainya Islami menanamkan pembiasaan, jadi 3141 kalau di tempat saya setiap minggu ada. Itu tergantung dari nilai-nilai yang ingin dibangunnya ya. Menentukan KD itu gimana sih? KD itu dibaca dulu materinya ketika mau menentukan KD. Kira-kira yang nyambung dengan tema itu apa gitu. Jadi ketika menentukan KD itu harus dibaca dulu ya, isi KD itu apa. Bukan asal masuk-masukin aja, dibaca dulu baru kita lihat temanya apa sih di dalamnya gitu. Nyambung nggak? Contoh, ketika kita bicara tentang Idul Adha itu ada hewan. Bicara tentang hewan itu 3848 itu ada mengenal binatang. Jadi nyambung kan? Tetapi kalau kita bicaranya rumah, misalkan hanya rumah saja, rumah misalkan kamar tidur. Itu nggak ada bicara tentang hewan. Kalau kamar tidur mungkin lebih cocok 3747 yaitu tempat-tempat gitu. Mengenal tempat-tempat. Nah, itu contohnya. Kalau bicara tentang teknologi, misalkan sekarang kita mau peralatan dapur deh. Itu lebih di peralatan dapur itu KD 3949. Nah, untuk menentukan itu di mana? Baca materinya. Ya. Oke, kearifan lokalnya gimana, Bun? Kearifan lokal itu dibangun mulai dari tema. Tadi, Idul Adha itu adalah kearifan lokal. Kearifan kita ya, karena tidak di semua tempat ada kan Idul Adha itu. Kemudian ini, jadi membangun materi di materinya juga bisa dibangun. Itu kearifan lokal tuh. Misalkan kesenian tadi ya, ada apa? Misalkan Bu, kita panggil deh Bu siapa? Kita panggil yang nanyakan kesenian lokal tuh budaya itu. Ibu Ina Yulia. Kita panggil Bu Ina. Bu Ina Yulia, silahkan diklik audionya. Bu Ina. Terlihat di mana ya Bu Ina? Bu Ina silahkan diklik audionya. Gambar mikrofonnya diklik. Iya Bun, ada Bun. Ya, siap. Iya. Gimana? Bun kan kalau di KTSP kita harus menyampaikan kearifan lokal juga kan misalnya ya. Nah, untuk kondisi seperti ini apa perlu disampaikan juga atau Saya gimana? mau tanya Bu Ina dari mana? Karawang Bun. Dari Karawang. Oke. Bu Ina kan dari Karawang nih, lagi sama teman-temannya ya. Iya Bun, tuh lagi penuh temannya. Oke, di Karawang itu apa kira-kira kekhasan lokalnya ya? Ada apa di Karawang itu? Di anak-anak biasanya kalau di Karawang ada apa makanan khas Karawang? Makanan khas Karawang ya, yang paling ini ranginang sih Bun. Yang Ranginang. biasa. Nah, Ya, berarti ranginang. kita bisa temanya tentang rumah atau makanan. Makanan khas Karawang temanya. Subtemanya ranginang. Kira-kira ranginang ada nggak ya di rumah-rumah? Rumah ada ya, jadi nggak apa-apa tuh ranginang gitu. Atau Berarti tetap tentang dimasukkan ya Bun ya? iya tetap dimasukkan, tapi kira-kira yang ada di dekat di anaknya gitu loh. Yang ada di rumah anaknya gitu Bu Ina. Iya. Oke ya. Makasih Bunda. Ya. Teh, sudah ada yang belum udah selesai belum ya ini? Baik. Materi pembelajaran untuk KD 1 dan 2. 1 dan 2 itu nanti di pembiasaan adanya di life skill ya. Itu disimpan atau di sini juga ada sayangku KD 1 dan 2 Bu Endah. Ya, Bu Endah boleh dipanggil Bu Endah? Bu Endah ya? Bu Endah Sri Wahyuni. Silakan diklik. Nah, oke. Bu Endah. Iya, Ibu. Bu Endah. Bu Endah. Ya, halo Bu. Iya, apa sayang yang mau ditanyakan? Bunda, saya mau tanya Bunda, untuk penjelasan materi pembelajaran KD 1.2 Bunda. Oh, materinya ya, berarti disimpannya di mana?
Bukan, maksudnya penjabaran materinya, Bunda. Penjabaran materinya dalam Ya. kesehariannya nanti ya. Iya. Berarti itu nanti diturunin dari RPPM ke RPPM orang tua. Nanti diturunin, nanti dikasih tahu di mana letaknya. Maksudnya gitu, maksudnya gini, Bunda. Penjabarannya kemarin saya pas waktu Bunda Perwanti itu kesehatan diri itu loh Bunda, itu kan dimasuk kebersihan diri. Itu kemarin kan dimasukkan Bu Perwanti itu masuk KD 1.2. Itu materinya sayang. Iya, Itu materinya. di materi pembelajaran yang ada di sini, di KTSP dokumen 1. Nih. Nih, di sini kan? Iya. Di KTSP dokumen 1 di sini ya. 1.2 Bunda. 1.2. Nanti di KTSP dokumen 1 di sini disimpannya. Nah, dari KTSP dokumen 1 itu nanti materinya diambil dalam RPPM. Sebentar lagi kita akan bicara tentang RPPM. Sabar, tungguin. Iya, Bunda, terima kasih. Ya. Sama nih dengan pertanyaannya Bu Ika Ayu. Bu Irma di bagian mana ya life skill dan nilai-nilai karakter yang dibangun dalam KTSP ditulisnya? Sabar, ada di RPPM. Sabar ya. Sekarang ada yang udah selesai nih, Bu Aning. Kita panggil Bu Aning. Bu Aning. Yang lain ikut langsung bekerja ya, bikin program semester. Bu Endah bilang Bu Purwati, sabar. Bu Aning. Lagi rame-rame tuh mereka itu. Oke. Bu Aning sudah Bu Aning, silakan Bu Aning. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kami alhamdulillah sudah mencoba coret-coret ini. Silakan dibacain Bu Aning. Ya. Untuk tema, kita pilih tema rumahku bersih dan sehat. Rumahku bersih dan sehat. Ya. Oke, Bu Aning. Untuk subtemanya, yang pertama bagian-bagian rumah. Yang bagian rumah. Oke. Ya, lingkungan yang kedua, sekitar rumah. Lingkungan sekitar rumah. Orang-orang yang ada yang tinggal di rumah. Kemudian lingkungan bersih. Yang terakhir alat-alat kebersihan. Oke. Sampai sini berhenti dulu ya. Oke, tadi ketentuan memilih tema itu yang sederhana, yang mudah dipahami oleh anaknya. Jadi kalau rumahku bersih dan sehat, bagian-bagian rumahnya yang Ibu mau kasih contoh ke anak kira-kira apa contohnya? Misalnya ruang tamu, ruang tidur. Nah, oke. Kita tulis ruang tamu. Gitu ya, bagian-bagian rumahnya diganti dengan ruang tamu. Oke. Sekarang lingkungan sekitar rumahnya kira-kira ada apa aja? Di lingkungan sekitar rumahnya. Iya, misalnya kalau ada apa? Di sekitar rumah. Pertokoan misalnya. Oh, di tempatnya Bu Aning banyak pertokoan berarti ya? Orang kota dong. Bu Aning dari mana Bu Aning? Dari Denpasar. Oh, Bu Aning dari Denpasar. Pernah ketemu Bu Irma. Wah, ini anak Mas ya? Walah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bu Aning. Jadi rumahku bersih dan sehat. Jadi ruang tamu, pertokoan. Orang-orang yang tinggal di rumah siapa kira-kira? Ayah, ibu, tulis. Keluarga gitu ya? Ya, keluarga. Keluarga boleh di situ. Atau mau ayah, ibu, adik, kakak gitu boleh ya. Atau keluarga juga boleh. Terus ada apa lagi? Lingkungan bersih. Lingkungan bersih itu anak tuh susah. Langsung aja alat kebersihannya yang tadi ya. Contohnya langsung, apa? Sapu gitu ya. Jadi rumahku bersih dan sehat. Ada ruang tamu, ada pertokoannya, ada ayah, ibu, dan adik, ada sapu. Kayaknya kalau yang pertokoan agak jauh ya. Jadi rumahku bersih dan sehat. Berarti ada ayah, ibu, dan adik, ruang tamu, sapu. Kalau pertokoannya nanti boleh ditarik ke tema lingkungan, boleh. Lingkungan sekitar rumah. Di lingkungan sekitar rumah ada apa aja? Ada pertokoan. Ada apa lagi? Ada jalan. Ada apa lagi? Nah, gitu contohnya ya Bu Aning ya. Oh, jadi lebih spesifik ya? Iya, biar anaknya gampang.
Jadi anak tuh kalau subtema, tema atau subtema itu, carilah yang anak bisa langsung paham. Kan kalau bagian-bagian rumah anak bingung lagi kan harus dijelasin sama gurunya. Kalau dibilang ruang tamu, kira-kira anak udah ngerti belum? Iya. Atau kamar tidur? Sudah langsung terbayang. Langsung terbayang. Nah itu maksudnya. Jadi buat semua ya, kalau bikin tema tuh yang langsung terbayang sama anaknya. Gitu ya? Ya. Oke? Terima kasih. Semangat Bu Aning. Oke. Ada lagi gak yang mau coba nih? Satu lagi. Siapakah yang sudah selesai? Ini ada Ibu Catur Supriyanti. Bu Catur. Boleh Bu Catur. Bu Purwanti, salam lagi buat Bu Ria Winanti ya. Salam-salam buat semua. Bu Catur silahkan diklik Catur, audionya. silahkan. Nah, Ya, Bun. oke. Ini ambil temanya kebunku. Kebunku. Oke, Bu Catur. Bu Catur dari mana nih, Bu Catur? Dari Klaten, Jawa Tengah. Oh, dari Klaten. Terus untuk subtemanya ada tanaman di kebunku. Tanaman di kebunku. Terus? Binatang di kebunku. Yang terakhir itu peralatan berkebun. Oke. Karena anaknya juga dekat kebun ya. Ya. Rumahnya. Kalau Bu Aning nih susah nih Bu Aning. Kalau Bu Aning di kebun soalnya dekatnya pertokoan bukan kebun. Nah ini contohnya ya. Tiap orang tuh bisa beda-beda temanya. Yang satu memang di pertokoan, yang satu di kebun gitu ya Bu Catur ya. Ya. Oke, KD-nya sekarang. KD-nya 6. 6 itu 1.1 sama 1.2. Oke. Yang FM 3.3, 4.3 sama 2.1. Terus? Kognitif ada 2.2, 3.5, 3.6. Ya, 3545. 3545. 3646. 3848. 3949. Oke. Terus? Untuk sosem 29 sama 212. Terus? Untuk yang bahasa ada 310 410, 311 411, 312 412. Yang terakhir seni ya Bun? Seni 2.4, 315 415. Hore, hebat. Oke, Bu Catur, sudah hebat. Ya, terima kasih, Bun. Oke. Teh Anit, kita lanjut ya? Ibu, ya, lanjut Kita lanjutkan ke RPPM. Tadi kan kalau program semester itu tadi ya, boleh dari tema yang besar. Ini ada kalau ada pertanyaan, boleh nggak tema, subtema, subtema? Boleh. Boleh. Sehingga rumah itu hanya cuman satu. Tadi siapa tuh yang pengen cuman satu aja? Temanya rumahku. Boleh nggak? Satu semester satu tema? Boleh. Ya, yang penting tetap 17 minggu. Gitu. Sekarang ada pertanyaan lagi. Boleh nggak tema dikembangkan menjadi subtema, menjadi subtema? Boleh nggak? Boleh. Ini pakai subtema boleh ya. Misalkan temanya dapur ibuku, subtemanya bumbu dapur, subtemanya tomat. Boleh nggak? Boleh. Gitu ya. Kalau mau dikembangkan sampai subtema boleh. Sekarang boleh nggak ada puncak tema? Kan susah kalau lagi BDR. Boleh. Yang nggak boleh itu nggak belajar, itu yang nggak boleh ya. Gitu. Jadi kita nggak usah terlalu khawatir hal seperti itulah ya. Gitu. Nah sekarang tadi ya Idul Adha kita boleh loh temanya Idul Adha. Agustusan temanya tetap Agustusan. Gitu. Karena anak-anak kan meskipun di rumah tetap ada perayaan Agustus kan. Minimal banyak bendera deh yang dipasang gitu kan.
Meskipun nggak ada Teh Anit sekarang nggak tahu ya apa Agustusannya ada balap karung atau tidak ya, yang sekarang ada naik apa panjat pinang atau Panjat enggak ya pinang. gitu kan. Takut droplet, Bu. Takut ya, apalagi makan kerupuk, aduh itu sampai mangap-mangap ya kalau makan kerupuk. Nah itu nggak tahu kan, tapi minimal ada bendera kan yang dikibarkan di mana-mana gitu. Itu jadi itu yang insidentalnya nih tetap masih ada. Oke, nah ini dia tujuan pembelajaran kita tetap mengembangkan 6 aspek perkembangan ya. Tetap nilai agama dan moralnya, bahasa, kognitif, sosial emosional, fisik motorik, dan seni. Jadi tetap 6 aspeknya yang kita kembangkan gitu ya. Nah kemudian KD-nya yang mana? KD-nya semuanya. Nih Bu Sahrini kalsum kemarin udah bikin kan? KTSP-nya ada KD nilai agama dan moral, semuanya kita ambil. Nah, hanya saja sekarang bagaimana caranya kita melihat bahwa KD-KD tersebut kita kembangkan melalui alat dan bahan yang ada di rumah. Gitu. Nih, coba lihat ke sini nih. Ke depan, lihatlah di depan Bu Safia. Di depan Bu Safia ini apa? Ada sejadah. Ini Bu Yani dari Bu Gurunya. Dari Bu Gurunya nih, Bu Salmiah, sejadahnya itu dibuat dari kalender bekas nih. Gitu, dibuatnya itu dari kalender bekas. Tetapi lihat anak-anaknya. Nih, Bu Nur Hayati. Anaknya yang sebelah sini pakainya kain. Bikin sajadahnya. Bu Mia yang sini nih. Yang putih ini pakainya karton, Bu Mia Rosmelia. Yang satu lagi nih, Bu Purwanti, pakai dus bekas nih. Jadi, Bu Rizka tuh ini tiap anak bisa beda-beda alat dan bahan yang digunakannya. Meskipun gurunya udah ngasih video bikinnya nih. Jadi, anaknya Bu Nur Aini itu bisa ada yang pakai kain, ada yang bisa pakai karton, ada yang pakai dus bekas. Artinya apa? Sekarang saat belajar dari rumah, meskipun inspirasi gurunya sama nih, Bu Nur Utami itu udah bikin video nih, di-share ke orang tua. Orang tuanya beda-beda alat dan bahannya. Boleh. Gitu ya, Bu Nikmatul Faidah. Cius banget nih. Udah nyiapin air segalon itu. Jadi boleh nih jadi yang harus kita sadari sekarang bahwa yang menyiapkan alat dan bahan tuh bukan kita kan Bu Salma Madong ya. Bukan gurunya, tetapi orang tuanya sekarang yang menyiapkan alat dan bahan. Jadi boleh loh tiap anaknya berbeda meskipun yang dibikinnya sama. Itu yang pertama yang harus kita pastikan. Kemudian yang kedua, ini contohnya nih yang bahasa. Lihat, gak punya buku, Bu Suryani Hasan. Anak-anaknya di rumah gak ada buku cerita. Gak usah putus asa. Bisa menggunakan, lihat, bumbu masak selalu ada tulisannya kan? Nah, lihat di kemasan-kemasan dapur itu kan bumbu masak Bu Suryani Hasan. Ada kan tulisannya? Royco, Masako. Ini bukan dalam rangka ini ya. Bukan dalam rangka promosi loh, Teh Anit. Nggak endorse ini, nggak endorse. Nggak endorse. Ya enggak, gratisan nih Pak Darsono. Jadi kalau nggak ada buku nih Pak Darsono di tempat orang tuanya, bisa pakai alat dan bahan kemasan-kemasan yang ada di sekitarnya. Gitu Bu Iis ya, Bu Iis Suryani. Kalau nggak punya spidol Bu Iis Suryani, bisa pakai ini nih, bisa pakai kunyit Bu Iis Suryani. Bu Iis Suryani. Nah, kita panggil Bu Iis Suryani. Baik. Bu Iis Suryani. Bu Iis, silahkan diklik audionya. Yang namanya Bu Iisnya yang mana ini? Bu Iis Suryani. Ya, Bu Iisnya menghilang. Malu-malu kita klik Pak Darsono aja deh. Pak Darsono. Baik, halo Bu Iis. Pak Darsono aja deh. Bu Iisnya malu-malu. Pak Darsono sudah dibuka. Pak Darsono silahkan dibuka, diklik.
Oke, Pak Darsono. Ya. Assalamualaikum Bu Erna. Waalaikumsalam Pak Darsono. Pak Darsono tuh kemarin dari mana ya? Ya, dari Kembang Bau Klaten. Lamongan. Oh, Lamongan, kirain Klaten. Pak, nih kalau tidak ada di orang tuanya nggak ada buku bacaan, maka kita bisa inspirasikan nih dari kemasan-kemasan banyak, Pak. Iya Bu, iya Bu. Ya, jadi membaca itu nggak harus pakai buku. Membaca itu bisa di semua tempat. Kalau nggak punya buku ceritanya, ya udah, berarti membacanya pakai di kemasan-kemasan yang ada. Kalau nggak punya untuk alat-alat nih, kemiri, bawang putih, bisa dibikin huruf-huruf jadi Irma. Lamongannya Bapak deket pantai nggak Pak? Lamongannya? Jauh Bunda, jauh. Oh jauh. Berarti kalau nggak deket, kalau jauh berarti di kebun nih. Kalau di kebun bisa juga nih nulis huruf gitu di atas tanah gitu ya Pak Darsono. Oke, terima kasih Pak Darsono. Ini sekampung sama Bu Nurul ini Lamongan. Nah, kemudian untuk pengembangan kognitif kita juga nggak usah khawatir. Seluruh alat dan bahan yang ada di dapur itu bisa dikembangkan Teh Anit. Untuk pengembangan kognitif, KD-nya tetap yang KD yang sama yang di 146. Coba lihat, bisa mengelompokkan warna, bisa menghitung, bisa mengelompokkan sesuai ukuran, bahkan membuat grafik, membuat pola, itu bisa kita lakukan. Lihat nih, ada cabai, sawi, bawang bawang daun, kacang panjang, ini untuk bikin grafik. Gitu. Ini bawang-bawang nih, kalau saya tuh Teh Anit, minimal di dapur tuh selalu ada nih bawang ini. Bawang merah, bawang putih, bawang bombay. Nah, pagi-pagi tadi suami saya pengen nasi goreng, langsung bawang putih, bawang merah, bawang bombay, bawang daun, langsung ceplung, jadi deh, gitu kan. Bumbu yang selalu ada di rumah ya Bu ya? Mumpung selalu ada di rumah sekarang. Jadi dapur selalu ready ya sekarang dari pagi gitu. Jadi ini kan apa yang ada di rumah itu bisa kita manfaatkan. Itu yang kita inspirasikan kepada orang tua. Gitu ya. Kemudian ini adalah bagaimana menggambar bagian-bagian kendaraannya, mengelompokkan peralatan. Ini dari yang apa nih? Kegiatan kognitif itu juga bisa dari apa yang ada di sekitar rumah. Gitu. Yang ada di luar rumah juga bisa loh menggambar tanaman, membuat misalkan bangunan gitu, itu juga bisa. Nah, termasuk juga pengembangan seni, itu tuh tetap menggunakan alat dan bahan yang ada di rumah. Itu jadi ketika kita mau bikin kegiatan nih nanti di RPPM, pikirkan di kita alat dan bahannya itu yang ada di rumah kegiatannya. Gitu ya. Ini contoh-contohnya alat dan bahan yang ada di rumah. Nah, kemudian di sini kita ini juga termasuk yang ininya ya, fisik motoriknya. Nah, anak-anak kita latih juga nih bagaimana fisik motoriknya. Tuh, jadi semua hal itu nanti di RPPM-nya, ini untuk RPPM nih, inspirasi untuk RPPM ya. RPPM-nya itu adalah kegiatan-kegiatan yang alat dan bahannya ada di rumah. Jadi yang barusan saya jelaskan itu adalah inspirasi untuk RPPM, kegiatan-kegiatannya. Jadi contoh-contoh kegiatannya yang begini ya. Yang anak-anak bisa eksploratif, tetapi alat dan bahannya yang ada di rumah. Ini yang di atas itu contoh-contoh untuk RPPM. Nah, sekarang belajar dari rumah itu Teh Anit tadi yang ditanya ini, Bu Purwanti kan tadi udah nanya, itu pembiasaan itu loh, nilai-nilai karakter sama life skill-nya yang ditulis di KTSP itu di mana disimpannya? Ya, itu disampaikan ke orang tua tuh pada saat pertemuan orang tua. Lalu bisa dituliskan di RPPM untuk orang tua. Itu bisa kita tuliskan. Lalu kegiatannya di mana? Kegiatan inspirasi kegiatan daring, luring itu disampaikan di RPPM orang tua, baik secara daring maupun secara luring. Ini adalah contoh life skill dan nilai-nilai karakter yang ingin dibangun. Tapi itu kan terserah lembaga masing-masing, maunya yang mana gitu kan. Nah, kemudian ini adalah pembiasaan di rumah. Mulai dari orang tuanya, ini memang
kepada orang tua kita kasih tahu nih, gini loh cara milih baju, gimana jenis-jenisnya, bahan-bahan lainnya gitu kan. Kemudian anak diajak untuk mandi sendiri gitu. Nah, kemudian sekarang nih yang ditanyakan dari tadi, RPPM belajar dari rumah tuh ada apa saja sih? Ada RPPM untuk guru, ada RPPM untuk orang tua. Nah, yang RPPM untuk guru itu seperti RPPM reguler biasa. Seperti biasa nih Teh Anit. Gitu. Ya, Bu. Tetapi RPPM reguler ini akan kita turunkan menjadi RPPM untuk orang tua. Nah, RPPM untuk orang tua ini disusun oleh guru untuk panduan orang tua mendampingi anak melaksanakan BDR. Jadi RPPM untuk orang tua tuh seperti RPPH-nya kita dulu. Tapi sekarang yang melaksanakan adalah orang tua. Kita berikannya seminggu sekali. Makanya dibilangnya RPPM, nggak dibilang RPPH. Jadi kita ngasih RPPM-nya itu ke orang tua seminggu sekali. Tetapi dilaksanakan orang tuanya kan tiap hari di rumahnya. Gitu. Jadi ini sama kayak RPPH kita dulu. Kan sebelum saat tatap muka kita punya RPPH kan. Kalau sekarang kita karena dikasihkannya per minggu jadi RPPM namanya. Oke, seperti apakah gerangan? Nah, kita harus mulai dulu dari RPPM untuk guru. Yang untuk guru itu sama seperti yang dulu kita bikin. Mulai dari identitasnya, kemudian KD. Nah, KD yang di sini itu KD yang diambil dari program semester. Tetapi dipilih, gak usah semuanya. Contoh, di sini nih, KD yang di sini 6, 11, fisik motoriknya 21. Padahal di program semesternya, coba kita lihat program semester ya. Di program semesternya, 6-nya itu ada 2 nih. 11, 12, fisik motoriknya ada 2 juga, 21, 33, 43, kognitifnya ada 3, sosmnya ada 2, bahasanya ada 3, seninya ada 2. Coba kita lihat di RPPM-nya. KD-nya jadi diambil dari sini ya. KD-nya, KD yang di RPPM itu diambil dari program semester. Dipilih, gitu ya. Dipilih, lalu kita simpan di sini. Kita simpan di RPPM. Nah, di sini Pak Darsono. Jadi KD yang ada di sini di RPPM itu diambil dari KD yang ada di program semester. Cuman boleh dipilih. Tadi kan 6-nya ada 2 ya, 11, 31, 41. Kita pilih 11 aja. Fisik motoriknya tadi ada 2 ya, 21, 33, 43. Kita pilih 21 saja. Kognitifnya 3-3-nya kita ambil, bahasanya 3-3-nya kita ambil, sosmnya 2 kita ambil. Seninya di sana ada 2. Di sini kita pilih 1 saja. Nah, kemudian materi pembelajarannya diambil dari mana? Nah, ini tadi yang nanya nih. Bu Purwanti ya nanya tadi, materi pembelajarannya di mana? Di sini disimpennya. Di RPPM. Tuh kan ada tuh, terbiasa mencuci tangan. Nah, ada kan? Dari yang di atas itu. Ya. Gitu. Jadi, dari yang di atas nih. Kita simpan di sini mulai dari nih. Ini kan tadi apa? Virus corona ciptaan Tuhan. Gitu. Nih, kan kita ada tuh dari materi yang di atas tadi Bu Purwanti nyimpen. Terus materi-materi yang pembiasaan disimpannya di mana? Ya di sini di RPPM. Tetap materi itu, materi pembelajaran ini ngambil dari KTSP. KTSP yang tadi malam kita bikin ya. Udah pada bikin kan tadi malam? Nah, ini diambil materinya. Nah, kegiatan mainnya ini adalah kegiatan yang akan dilakukan anak di rumah. Yang inspiratif, yang tadi. Perhatikan ketika kita membuat kegiatan, alat dan bahannya yang kira-kira ada di rumah. Nah, kemudian boleh nggak ditambahkan pembiasaan, nilai-nilai karakter dan life skill? Kalau mau ditambahkan, boleh. Kalau nggak ditambahkan, boleh nggak? Boleh. Gitu. Nah, ini RPPM untuk guru dulu ya. Nih, di sini harus clear dulu nih, Teh Anit. Kalau ada yang mau tanya di sini, boleh. Nanti habis RPPM untuk guru clear, baru kita RPPM untuk orang tua. Jangan dulu tanya RPPM untuk orang tua. Setelah ini baru kita bahas RPPM untuk orang tua. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu nggak nih? Baik, untuk khusus pertanyaan untuk RPPM guru.
Ini Nah, ada pertanyaan Bu Aning. Untuk KD, setiap aspek untuk RPPM maksimal boleh diambil berapa? Minimal 1, maksimalnya nggak ada batasan. Tetapi saran saya maksimal 3, karena terlalu banyak itu merepotkan. Gitu ya. Tetapi ketentuan sih nggak ada. Cuman kalau saran saya maksimal 3 per KD-nya ya. Kemudian alat dan bahan untuk kegiatan pengembangan dituliskan di RPPM orang tua. Ya, nanti untuk RPPM orang tua nanti kita tuliskan ya alat dan bahannya Bu Nurul Ifa. Nanti kita jelaskan setelah ini. Sekarang siapa yang mau tanya tentang RPPM yang ini dulu nih, yang reguler, harus ngerti dulu nih. KD-nya itu diambil dari program semester. Materinya diambil dari KTSP. Kegiatannya harus kegiatan yang eksploratif gitu ya, yang alat dan bahannya ada di rumah. Oke, siapa nih yang mau tanya? Silakan dituliskan di kolom chat. Kalau nggak ada yang mau tanya, boleh langsung bekerja loh Teh Anit. Iya, boleh, silahkan. Boleh langsung bekerja, silahkan membuat RPPM sekarang. Kalau ada yang belum jelas, boleh bertanya ya. Kayaknya kita harus diam dulu deh Teh Anit, biar mereka... Oh, ada yang mau tanya. Materi pembelajaran boleh dari 1 ya, Bun, dalam 1 aspek? Boleh. 1 KD boleh diambil beberapa materi. Boleh ya, Bu Nur Utami. Materi dan muatan ajar sama gak, Bu? Sama. Materi pembelajaran, muatan pembelajaran itu sama. Untuk menaruh life skill dan nilai-nilai karakter, kita taruh di setiap... Ada tuh di bawah, sayang. Nih, pembiasaan dalam kurung nilai-nilai karakter dan life skill. Di paling bawah. Di paling ya, bawah terlihat dari sini. Ada ya. Baik, Bapak Ibu sambil praktek ya. Jika ada yang kurang jelas silahkan dituliskan di kolom chatnya. Kita diam dulu Teh. Kalau nggak di unmute biasanya kita itu ceriwis. Biar konsentrasi. Ups. Untuk RPPM ke orang tua ditunggu dulu ya. Ini RPPM reguler dulu. Habis ini kita akan menjelaskan RPPM ke orang tua. Sabar-sabar. Baik Bu, di sini sepertinya ada yang bertanya untuk kegiatan main. Kegiatan main itu gimana? Nah, di sini ya Ibu Dewi Afifah dan pertanyaannya hampir sama. Dalam kegiatan main apa boleh menggunakan kalimat ajakan? Nah, ini pertanyaan dari Ibu Mulyati dan Bu Dewi Afifah. Saya dari Bu Nikmatul dulu ya. Bu Nikmatul STPPA di Kemenag ya, 792. Nah, Ibu Bapak, ini yang Kemenag itu boleh mengambil dari materi pembelajarannya punya Kemenag ya, boleh. Jadi desainnya bukan dari dokumen bukan dari panduan KTSP-nya Kemendikbud, tetapi ngambil dari materi pembelajaran punya Kemenag. Yang Kemenag. Boleh ya? Kemudian kegiatan main itu, oh ya, untung Bu Dewi Afifah tanya nih Bu ibu-ibu, kegiatan main itu kalau dalam kondisi biasa, halo, ini coba diperhatikan dulu. Lagi pada asik, saya lupa tadi nggak ngomong. Ibu-ibu, halo, diperhatikan dulu ya. Teh Anet mereka sibuk, asik aja pokoknya mah. Jadi kegiatan main itu kalau dalam kondisi biasa kan 1 hari 4 kegiatan main ya. Bu Catur, 1 hari 4 kegiatan main. Nah, kalau sekarang 1 hari minimal 1 kegiatan main. 1 hari itu. Jadi, di sini kenapa ada 10? Biar inspirasi aja, 10 gitu kan. Tetapi boleh nggak cuma nyiapin 6? Boleh.
nyiapinnya cuma 5, boleh gitu ya. Jadi ini hanya satu hari hanya satu kegiatan main saja. Jadi beda antara BDR, kalau BDR itu satu hari satu kegiatan main saja di rumah. Kan kalau biasa satu hari minimal 4 ya Bu Aning ya. Minimal 4 nih Bu Aning satu hari kalau biasa. Tapi kalau BDR satu hari satu saja gitu. Kegiatannya menjabarkan materi, betul Bu Nur Utami. Nah, cara membuat RPPM COVID besok ini setelah ini kita akan belajar RPPM buat orang tua ya, Bu Nila Suwi. Ini yang RPPM COVID itu adalah RPPM di mana mulai dari temanya ada di rumah. Alat dan bahannya ada di rumah. Kenapa begitu? Karena dilakukan belajar dari rumah. Gitu ya, Bu Nila Suti. Jadi RPPM COVID itu mulai dari materinya yang ada di sekitar rumah. Kegiatannya yang didesain di sekitar rumah itu. Apakah materi harus sinkron dengan kegiatan? Iya, harus sinkron antara materi dan kegiatan. Gak ada maksimalnya, Bu Sabrena Siani, boleh berapa aja. Yang kita inspirasikan, tetapi minimal satu hari satu biasanya anak-anak itu. Maksimalnya boleh berapa? Boleh berapa aja, terserah. Boleh Bu Haja Siti Hatijah, tema itu boleh ganti, semua tema diganti boleh. Jadi kalau tema aku diganti rumahku boleh nggak? Sangat boleh. Bu BC Panca ya, boleh ya begitu ya Bu Haji BC Panca. Jadi boleh diganti. Nah, satu kegiatan main itu ada satu kegiatan main mencakup 6 aspek, betul Bu. Jadi tetap meskipun satu kegiatan main, kita harapkan itu mencapai 6 aspek. Ya, Bu Ina ya? Oke. Siapakah gerangan yang sudah beres? Adakah yang sudah beres? Silakan, yang sudah selesai, dituliskan di chat, lalu nanti akan langsung membacakan. Adakah yang sudah selesai? Apakah difokuskan untuk kegiatan mainnya anak saja? Oh, ya, kegiatan yang main di sini hanya kegiatan saja ya. Untuk yang nanti sifatnya pembiasaan, nanti ada di pembiasaan. Disimpan di bawah nih, dinilai di pembiasaan nanti ada di orang tua. Jadi ini hanya untuk kegiatan main saja. Ya ampun, Bu Nurahila, kasihannya katanya suaranya datang dan pergi. Mudah-mudahan nanti bisa dipahami ya. Nanti untuk rekaman kelasnya akan kami share, tetapi panitia butuh proses untuk upload dulu. Jadi kalau ada yang join tetapi tidak bisa mendengar suara, nanti bisa mengulang kembali di rekaman kelasnya. Oke, terima kasih. Sama-sama. Ada yang sudah selesai, Bu? Ada yang sudah selesai? Ya, Ibu Mana? Ari. Oke, boleh dicoba ya. Baik.
Kegiatan main yang dipilih apakah wajib memenuhi 6 aspek? Kegiatan mainnya sebetulnya apapun kegiatan main dengan dukungan orang tua yang tepat itu bisa menyampaikan 6 aspek, Bu. Ya, jadi Ibu tulis dulu aja kegiatannya di situ biar nggak pusing ibunya. Oke, Bu Nurul Ifah ya. Bu Ari, kita panggil Bu Ari. Bu Ari, silakan. Kita panggil Bu Ari. Oke, berhasil. Sudah terbuka ya mikrofonnya? Kedengeran nggak, Bu? Sangat jelas. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Ari. Terima kasih Bu Irma. Saya ingin mencoba ya. Tema saya yang saya pilih adalah temanya rumahku. Subtemanya adalah ruang keluarga. Yang pertama saya ambil satu-satu per KD karena untuk sambil belajar ya Bun. Iya. Yang pertama yaitu aspek perkembangan untuk nilai agama dan moral. Saya mengambil 1.2 yang menghargai diri sendiri, orang lain dan lingkungan. Itu materi pembelajarannya atau kegiatannya itu saya ambil adalah menjaga kebersihan diri sendiri dan juga lingkungan ruang keluarganya. Itu yang pertama. Menjaga kebersihan diri sendiri sama lingkungan ruang keluarga. Ini agak kebalik sama 21 nantinya, Bu. Oh, itu ya. Ya. Oke. 1.2 tuh intinya bersyukur kepada Tuhan, Bu. Bersyukur kepada Tuhan. Kata kuncinya di 1.2 tuh kalau menjaga kebersihan diri sama lingkungan itu adanya di 21. Oh gitu. Oh iya. Jadi kalau misalkan 1.2 kita ambil materinya bersyukur atas nikmat sehat gitu, nah itu boleh. Oh bersyukur atas nikmat sehat. Baik. Selanjutnya. Bu Ariati itu dari mana? Saya dari TK Islam Al Kausar Depok, Cinere. Oh dari Cinere, oke. Baik, selanjutnya ya Bu. Untuk sosial emosi, saya mengambil KD-nya yaitu 2.10. Materi pembelajarannya adalah kita menonton TV bersama keluarga, bermain bersama keluarga, dan merapikan buku. Aturan ya, memahami aturan ini sebenarnya. Ya. Aturan bermain bersama keluarga gitu ya. Bermain bersama keluarga. Selanjutnya untuk bahasa yaitu saya ambil KD-nya 3.12, 4.12 itu mengenal keaksaraan awal melalui bermain. Materi pembelajarannya itu adalah menebak gambar, menyebutkan alat tulis yang ada di rumah. Nah, ini KD berapa tadi? 3.12. 3.12 menebak gambar. Ya, menebak gambar, menyebutkan alat tulis yang ada di rumah. Itu materi atau kegiatan? Materi sekaligus kalau yang materi pembelajarannya kan yang mengenal keaksaraan awalnya ya Bu. Nah, jadi kita itu sebenarnya dibacain dulu tuh KD-nya apa, namanya apa, materinya semuanya kegiatannya terakhir. Jadi enggak satu materi satu KD, enggak. Bisa jadi satu materi beberapa enggak satu materi satu kegiatan, bisa jadi satu materi beberapa kegiatan atau satu kegiatan beberapa materi gitu, Bu. Oh, oke. Ya, jadi enggak. Coba lihat Ibu kolom yang di depan. KD-nya sama materinya kan satu kolom tuh. Iya, satu kolom. Nyambung kan? Tetapi ketika ke kegiatan dia enggak. Karena ini maknanya satu materi bisa jadi beberapa kegiatan. Atau satu kegiatan dari beberapa materi. Gitu. Itu maknanya. Berarti kalau yang saya ambil 3.12 ini untuk materi pembelajarannya mengenal keaksaraan awal melalui bermain. Oke. Lanjut KD-nya. Nanti kegiatannya nanti Bu. Oh, nanti Bu, jadi nggak satu KD satu materi bacainnya. KD dulu semuanya materinya, KD sama materi, baru kegiatannya nanti. Oke. Kita tidak membangun kegiatan dari satu materi. Kegiatan itu dibangunnya dari seluruh materi yang ada. Jadi itu di kepala ibunya. Jadi jangan satu materi satu kegiatan, bukan begitu cara membangunnya. Jadi tulis dulu seluruh materinya. Setelah materi itu kita pahami, baru kita bikin kegiatannya. Jadi bisa jadi satu kegiatan dari beberapa materi. Gitu. Baik.
Selanjutnya untuk kognitif saya ambil tadinya 3.6, 4.6 yaitu mengenal benda di sekitarnya. Ya, untuk fisik motoriknya itu 3.3, 4.3 menggunakan anggota tubuh untuk pengembangan motorik kasar dan halus. Selanjutnya untuk seninya saya mengambil 3.15 dan 4.15 menunjukkan karya dan aktivitas seni dengan menggunakan berbagai media. Kegiatannya sekarang? Kegiatannya yang pertama itu tadi ya Bu, bersyukur atas nikmat yang tadi. Makanya ini bersyukur itu adalah materi. Oh, materi. Berarti tadi kan bersyukur atas nikmat sehat itu materi. Oh, materi. Kalau kegiatannya nggak ada, nggak usah ada kegiatannya, itu di pembiasaan nanti. Pembiasaannya. Nah itu makanya ya. Jadi nggak satu materi satu kegiatan, nggak begitu membangunnya ya. Oke. Selanjutnya yaitu merapikan buku. Nah, merapikan kegiatan atau pembiasaan? Merapikan, pembiasaan. Nggak di kegiatan main jadinya. Oh gitu. Ibu tulis di bawah nih, ditulis tuh di bawah ada pembiasaan. Oke, lanjut. Menonton TV bersama keluarga, Bu, kegiatan. Nah, itu sebenarnya itu kegiatan main yang ingin dibangun bukannya kalau menonton TV. Bener nggak? Bener nggak itu? Kira-kira. Nah, jadi nggak boleh maksa.com ya. Jadi nggak boleh maksa.com, di situ kan aturan main bersama keluarga. Artinya terbiasa membereskan mainan itu di pembiasaannya itu termasuk materi itu. Oh gitu. Oke, jadi yang nonton TV di-delete ya. Oh ya. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah kegiatan menebak gambar. Menebak gambar. Nah, menebak gambar apa nih? Menebak gambar dari... Kan temanya tadi rumahku, subtemanya tadi apa? Ruang keluarga. Ruang keluarga. Ya, jadi menebak gambar atau menebak gambar yang ada di dalam ruang keluarga gitu. Boleh juga. Gitu. Menebak gambar yang ada di ruang keluarga. Oke, selanjutnya yaitu menyebutkan alat tulis yang ada di ruang keluarga. Nah, kan kalau di ruang keluarga bukan ada alat tulis ya, ada juga benda-benda. Oh, benda-benda. Jadi bahasanya menyebutkan benda ya, Bu? Benda yang ada di ruang keluarga. Oh, menyebutkan benda yang ada di ruang keluarga. Oke. Selanjutnya yaitu membaca buku. Membaca buku ini untuk anak usia berapa, Bu? Semester berapa? Ini sih kalau untuk misalkan dia membaca tapi hanya dia sambil melihat gambar terus dia bercerita itu. Nah, sekarang kita identifikasi, pastikan apakah semua anak punya buku nggak di rumahnya. Oh. Jadi bisa juga membaca huruf-huruf yang ada di sekitarnya. Dalam kurung buku, garing, kemasan makanan atau kemasan lainnya, boleh kan? Oh ya. Kalau tadi itu, kalau nggak punya buku, gimana? Boleh nggak ada snack dia, ada tulisannya, boleh nggak dibaca? Boleh. Nah, itu contohnya, gitu ya Bu? Oke. Kan biasanya sambil di ruang tengah itu kan sambil makan snack tuh, ada tulisannya, boleh dibaca kan? Boleh. Nah, itu. Oke, lanjut. Lanjutnya yaitu berhitung. Berhitung tadi berhitung buku atau kemasan yang tadi Ibu bilang. Berarti berhitung benda-benda yang ada di ruang tengah. Berarti kalau gitu di 3646-nya materinya ditambahin konsep bilangan ya? Oh ya, konsep bilangan. Terus apa lagi? Selanjutnya yaitu membuat pola buku. Menggambar boleh loh Bu. Menggambar benda yang ada di ruang tengah. Oh, menggambar benda yang ada di ruang tengah. Jadi 315, 415-nya juga masuk kan? Oh iya, benar. Ya, udah banyak kan kegiatannya? Ya, itu benar. caranya. Oke? Ya. Sip, Bu Ari. Ya. Oke, terima kasih ya Ibu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Salam.
Nah, kita udah tinggal setengah jam lagi nih. Setengah jam Gak lagi. berasa ya. Oke, kita ada yang mau tanya lagi nggak nih? Kita kayaknya harus ke RPPM ini nih. Teh Anit, harus ke RPPM orang tua. Soalnya banyak yang nanyanya Udah pada RPPM kepo. orang tua, udah pada kepo. Ini dari RPPM guru, ini yang COVID-nya yang gimana? Satu, COVID itu ya, yang dimaksud dengan perencanaan COVID itu dimulai dari tadi metodenya. Mau daring, mau luring. Kemudian temanya harus sesuai dengan lingkungan sekitar. Ya, temanya itu. Kemudian masuk ke sini ke materi pembelajaran. Ketika kegiatan main itu minimal 1 hari 1. Ketika kegiatan main itu 1 hari 1 untuk anak. Jadi di sini disiapinnya boleh minimal 6 ya, minimal 6. Kalau sehari-hari kan kita dulu 4 ya. 1 hari 4, sekarang minimal 1 ya anak itu. Jadi minimal 6. Lalu kegiatan mainnya itu ada kegiatan yang eksploratif menggunakan alat dan bahan yang ada di sekitar rumah. Jadi kalau di rumah anaknya Bu Ari nggak ada buku, bukan berarti nggak belajar. Boleh pakai kemasan-kemasan makanan ya, gitu Bu Ari. Gitu contohnya. Oke? Nah, itu yang dipahamkan. Jadi kegiatan main saat COVID itu alat dan bahannya yang ada di rumah, yang di sekitar anak. Sekarang gimana caranya ke orang tua? Nih. Ke orang tua, RPPM untuk orang tua nih. Sekarang ada pengantarnya. Ayah bunda, seminggu ini kita akan mengenalkan, apa nih yang akan kita kenalkan? Gitu. Apa yang akan dikenalkan? Kemudian ini adalah tema dan subtema sebenarnya isinya nih Bu Ari. Pengantar itu. Ya. Ini isinya tema dan subtema. Kemudian pembiasaan. Nah, ini tadi Bu Ari kan mau membiasakan anaknya apa tadi? Membereskan mainan. Nah, terus apa lagi yang dibiasakan? Bersyukur. Nah, di sini. Tujuan kegiatannya ini diambil, copy paste nih tujuan kegiatannya. Copy paste dari materi pembelajaran Bu Sarah. Nih, Bu Sarah Adrianti sama temennya, tujuan kegiatan itu diambil dari materi pembelajaran yang ada di sini nih. Materi pembelajaran yang di sini semuanya di-copy, paste, di-copy, diambil, disimpan di tujuan kegiatan. Gak usah dirubah-rubah lagi, langsung diambil aja. Diambil dari sini, materi pembelajaran yang ada di RPPM ini, diambil semuanya, disimpan ke tujuan kegiatan. Oke? Bisa paham, Bu Sarah? Oke, kemudian, nah tadi kan ada yang tanya nih, siapa tadi yang tanya alat dan bahan? Nah, alat dan bahan yang digunakannya di sini disesuaikan dengan tema kita nih. Alat dan bahannya ada apa saja nih? Ini kan kebetulan bumbu masak yang di dapur. Berarti kalau tadi Bu Sarah di ruang keluarga, berarti alat dan bahannya adalah benda-benda yang ada di ruang keluarga, gitu ya Bu Ari ya? Tadi kan Bu Ari ruang keluarga, berarti di sini alat dan bahannya adalah semua alat dan bahan yang ada di ruang keluarga, gitu. Nanti disimpannya. Nah, kemudian kegiatan inspiratif yang dapat dilakukan. Nah, kegiatan inspiratif yang dapat dilakukan itu diambil dari kegiatan main. Nah, ini dari kegiatan main yang di sini nih di RPPM reguler, kita pindahkan ke kegiatan inspiratif yang dilakukan. Tinggal kita pindahkan, copy paste lagi, bluk ke situ. Gitu. Jadi kita tinggal pindahkan nih. Bu Salmia, tinggal dipindahin ya kegiatan mainnya. Nih kegiatan inspiratif yang dilakukan tuh ini isinya kegiatan main nih. Nih kegiatan main nih. Isinya itu. Kemudian dukungan untuk orang tua. Setiap kegiatan diawali dengan diskusi antara orang tua dan anak. Nah, ini apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Sesuai dengan idenya, boleh dari inspirasi guru atau dia sendiri. Bikin sendiri juga boleh, 1 hari cukup 1 kegiatan main. Nah, ada komunikasi antara orang tua dan guru. Kemudian orang tua mendokumentasikannya nih, suster. Melalui video, foto, catatan, audio, gitu ya, suster ya. Suster Kaleta. Nah, gitu. Oke, nah ini adalah RPPM untuk orang tua. Sekarang siapa yang mau bertanya? Nah, sekarang sudah tergambar ya RPPM untuk orang tuanya seperti apa. Nah, tadi ada yang tanya nih Bu Milah. Bu, tujuan itu sama dengan materi pembelajaran? Iya, betul. Hebat Bu Milah.
Jadi tujuan kegiatan yang ada di RPPM orang tua itu diambil dari materi pembelajaran yang reguler ini. Materi pembelajaran yang reguler ini diambil semuanya, disimpan ke tujuan kegiatan. Gitu ya. Ada lagi yang mau tanya? Silahkan. Siapakah gerangan yang mau tanya? Tadi yang sudah kepo-kepo RPPM untuk orang tua, gimana? Masih ada yang mau ditanyakan? Silahkan dituliskan di kolom chatnya. Silahkan. Bu Resmelia, bagaimana? Sudah jelas? Ini sepertinya untuk RPPM gurunya pada sudah selesai ya Bu ya? Nah, nggak apa-apa, kita lanjut ke RPPM orang tua kan ini? Iya. Bu Salma Madong, bagaimana? Sudah oke? Bisa dipahami, Bu Salma? Oke, katanya. Kemudian kita tanya Bu Andri Tenri. Oh, coba Bu Niketut Sumertini tanya kegiatan inspiratif itu diambil dari kegiatan main. Betul. Jadi kegiatan inspiratifnya nih diambil dari kegiatan main ini, di copy, dipaste di kegiatan inspiratif. Gitu ya. Kemudian satu RPPM orang tua digunakan untuk 1 minggu. Ya, betul. Makanya kenapa kita namainnya RPPM untuk orang tua, karena dikasihnya 1 minggu untuk orang tua. Tapi orang tua ke anaknya per hari. Kalau dari orang tua ke anak kan harian. Ya, tetapi kita guru memberikan ke orang tuanya per minggu gitu. Apakah harus didokumentasikan? Iya tuh Bu Apipah, lihat yang paling bawah Bu Apipah, dokumentasi orang tua. Jika anak melakukan berbagai kegiatan, maka orang tua dapat mengamati, kemudian mencatat apa yang dilakukan dan diucapkan anak, baik saat proses kegiatan maupun hasilnya dalam bentuk video, foto, catatan, atau rekaman audio. Gitu ya. Bun, untuk RPPM itu berbunyi hari ya, Sabtu, Minggu. Oh, enggak usah bunyinya RPPM aja, kalau RPPM 1 minggu ya, Bunda Yati. Sekarang ada yang tanya nih, Bunda, apakah pengantar awalnya harus seperti itu? Nah, nih siapa nih yang tanya? Bu Nur Utami. Bu Nur Utami, ini ada beberapa contoh RPPM untuk orang tua. Nih, di Direktorat PAUD, saya mau stop share dulu ya. Ada contoh beberapa RPPM untuk orang tua. Nah, yang barusan contohnya kan yang kotak-kotak, tetapi ada juga contoh yang seperti ini. Bentar nih. Contohnya begini juga boleh. Sebentar, saya share dulu ya. Share screen dulu. Nah, ada juga contohnya yang begini Bu Yati. Jadi, nah kelihatan nggak? Contoh RPPM untuk orang tua, kelihatan nggak Ibu-Ibu? Sudah terlihat. Terlihat. Jadi contohnya ada yang seperti tadi, boleh juga yang seperti ini. Jadi pengantarnya minggu ini tema bermain kita bersama Ananda tercinta di rumah adalah rumahku, taman bermainku. Melalui tema dan kegiatan main dapat dipilih di bawah ini. Tujuan yang ingin dicapai adalah, kegiatan yang dapat dipilih minggu ini adalah, silahkan dipilih. Nah, cuman kalau yang ini memang nggak ada alat bahannya sama pembiasaan. Itu sama, boleh yang tadi, boleh yang ini. Boleh memilih ya. Oke, boleh yang memilih, itu kan sama aja, hanya kalau yang tadi formatnya dipisah-pisah, ini pengantarnya, ini alat dan bahannya, ini kegiatannya, kalau ini langsung disatukan. Itu sesuai selera saja, boleh memilih. Namanya juga format, kalau format tidak ada yang baku. Yang penting isinya ada tema dan subtema, ada tujuan, ada kegiatan, ada dukungan, sama perintahnya. Gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Siapa yang mau bertanya lagi? Ibu Siti Hadijah, di sini sudah ada Bu. Boleh nggak seperti ini? Boleh Bu Parlina, boleh tetap seperti ini. Ditambahkan pembiasaan, ditambahkan alat dan bahan. Jadi sama aja kan? Itu kan hanya
hanya apa ya namanya, hanya format. Jadi kalau format itu boleh berbeda ya. Gitu. Kalau format boleh berbeda. Jadi kita nggak usah bingung sama format. Formatnya boleh kayak tadi nggak, Bun? Deskriptif, langsung dideskripsikan boleh. Formatnya tapi saya pengennya yang ini, yang dipisah-pisah, boleh nggak? Boleh. Isinya sama kok. Isinya tuh sama, tema, subtema, tujuan, kegiatan, dukungan orang tua, dokumentasi. Cuman yang tadi itu pembiasaan sama alat dan bahan aja yang nggak ada. Itu. Oke, coba kita sekarang mencoba membuat. Ini ada satu pertanyaan, Bu. Apakah RPPM ini untuk metode luring? Ini mau luring, mau daring, tetap pakai ini RPPM-nya. Sama ya, mau luring, mau daring, tetap seperti ini. Cuman kalau luring kan tinggal dikasih soft file-nya saja. Ya, gitu. Sekarang ada ditanya, bolehkah untuk 1 minggu dibagi per hari, Bunda? Nah, kita harapannya anak itu memilih kegiatannya. Jadi bukan guru yang menentukan. Kan kalau di sekolah memilih dari 4 kegiatan main, dari yang sudah disiapkan oleh guru kan anak memilih. Nah, kalau sekarang juga sama. Anak memilih dari beberapa kegiatan yang ini mau hari apa, besok mau hari apa. Bahkan tidak yang diberikan oleh guru aja boleh. Jadi Bu Perlina, kenapa kita kasihnya begini? Karena maknanya anak boleh memilih. Kalau 1 hari langsung ditentukan, nggak ada pilihan buat anak. Gitu maknanya ya. Jadi intinya kan anak tuh boleh memilih. Halo. Teh Anit. Ya, jelas Bu, jelas. Jika kegiatan orang tua yang memilih, bagaimana cara guru menganalisis penilaiannya? Nah, coba dilihat. Guru menganalisis penilaiannya melalui foto dan video. Ingat, yang kita analisis bukan kegiatan. Yang kita analisis adalah perkembangan anak. Gitu ya, yang kita analisis. Jadi, kegiatannya bisa beda, bahkan bisa tidak sesuai dengan yang direncanakan guru, tapi yang kita lihat adalah tahapan perkembangannya. Gitu. Oke Bu Perlina, semangat ya. Bu Salmia, ada MOS nggak awal tahun pembelajaran di rumah? MOS-nya ya MOS-nya kepada orang tua tentang bagaimana proses ini akan kita lakukan. Kan MOS itu masa orientasi sekolah ya, jadi orientasinya ke orang tuanya, bukan ke anaknya. Gitu. Bu Rizka tuh, kita panggil Bu Rizka tuh ya. Baik. Bu Rizka Mukarramah kita panggil. Bu Rizka tuh silahkan diklik unmute-nya. Ya. Nah, udah berhasil. Bu Rizka tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bunda. Oh, suaranya tidak kondusif. Nah. Iya. Jadi Bu Rizka tuh, gimana tadi pertanyaannya? Iya, jadi ceritanya kan ada beberapa kegiatan. Nanti orang tuanya bacakan semua kegiatan untuk sepekan itu. Ya, jadi orang tuanya membacakan dengan anaknya, lalu didiskusikan dengan anaknya yang hari untuk besok mau yang mana, besoknya lagi mau yang mana. Jadi tetap ada pilihan-pilihan bagi anak gitu. Mau yang mana dulu gitu, atau dia memiliki ide lainnya juga boleh yang nggak ada di rencana guru. Gitu ya Bu Rizka tuh. Semangat. Oke, kemudian siapa lagi Teh yang mau tanya nih Teh? Ini banyak sih yang bertanya ya. Bu Ina, kita panggil Bu Ina Yulia, yang manakah dirimu gerangan? Bu Ina, silahkan diklik. Ya, ada Bun. Halo Bu Ina. Ya, halo Bunda. Iya, Bu Ina dari mana sih? Dari Karawang, Bun. Oh, dari Karawang. Iya. Ternyata deket ya, eta goyang Karawang. Ah, Oke, ya, gimana ya, cantik? Gimana sayang? Ya, yang pernah dilakukan juga kan sebelum ini kita sudah beda juga ya Bun ya. Cuma ada kendalanya itu di orang tua. Orang tua kadang ya tidak mau bekerja sama gitu. Wah, saya udah pusing nih ngurusin begini gitu. Ya. Jadi kendalanya banyak seperti itu. Bagaimana kita menghadapi orang tua yang seperti itu, Bun?
Ya, jadi memang kendala utama BDR adalah orang tua. Tadi seperti yang di awal saya sampaikan, tidak semua orang tua tuh support BDR. Karena berbagai hal ya, mulai dari keterbatasan ekonomi sampai dengan keterbatasan keinginan dari orang tuanya. Gitu. Artinya secara ekonomi nggak masalah, tapi orang tuanya nggak ada keinginan untuk dampingin anaknya di rumah. Gitu. Nah itu memang salah satu hal yang menjadi kendala utama saat BDR, Bu Ina. Gitu. Jadi yang bisa kita lakukan apa? Ya kita paling hanya sosialisasi kan saat ini. Karena kita juga tidak punya kewenangan memaksa orang tua. Paling kita hanya mensosialisasikan gimana caranya gitu kan. Apa yang harus dilakukan, paling itu aja, Bu Ina. Tetap nggak usah dipaksakan ya Bun ya. Nggak usah dipaksakan Bun ya kalau tidak mau ya. Ya, kita tetap ngasih tahu ada ini. Jadi kitanya aja yang aktif. Gitu. Kitanya yang aktif dan terus-menerus kita mengajak. Kalaupun dia orang tuanya tidak respon, ya kitanya aja yang selama anak itu menjadi anak kita, kitanya aja yang terus-terusan untuk terus memotivasi gitu. Gitu. Dan kadang di telepon nggak diangkat juga Bun gitu, apalagi kalau harus video call juga tidak diangkat juga sih gitu. Ada juga Bu yang didatengin ke rumah gak mau ditemuin. Iya. Iya. Jadi memang itulah kondisi real yang ada saat ini. Dan kita coba pahami aja orang tua juga dalam kondisi yang tidak baik kan. Gitu ya. Oke. Ya, makasih Bunda. Tetap semangat. Ya, insya Allah. Kemudian orang tua yang memberi kegiatannya double, Bu Erni. Orang tuanya ini bisanya cuma Sabtu sekaligus 5 kegiatan di double. Laporannya ditumpuk sampai anak kelelahan. Jadi yang kita pastikan kepada orang tua adalah bukan harus selesai kegiatannya, tetapi itu adalah proses stimulasinya tiap hari, itu yang kita sampaikan kepada orang tua. Jadi kadang orang tua salah kaprah kan, dan kita juga jangan memberi target ya. Pagi setiap hari jam 4 sore dikumpulkan. Nah, jangan begitu. Kita kan bukan SD, ya. Jadi nggak ada target. Yang penting itu adalah distimulasi tahap perkembangannya, stimulasi tahapan perkembangannya. Itu yang ditargetkannya, gitu ya. Kemudian apalagi katanya? Ada Bu Aning, Bu. Cara Bu Aning kita Rahmawati. melihat atau menganalisis perkembangan anak di rumah, Bun. Nah, dari melihat perkembangan anak di rumah itu, Bu Niketut Sumertini, itu dengan cara yang pertama dari foto, video, catatan, dan rekaman audio. Nah, itu caranya nanti, ini caranya agak panjang, itu kemarin 3 hari ya, Teh Anit, cara menganalisisnya. Tetapi dari foto, video, catatan, dan rekaman audio itulah kita bisa menganalisis perkembangan anak. Kemudian format analisis perkembangan anaknya sama ya, Bu Resta. Bu Resta itu ada kita analisisnya. Dari foto dianalisis menjadi nanti bagaimana direkapnya. Penilaian pada saat BDR itu, penilaiannya itu berdasarkan foto, video, catatan, sama audio. Nah, nanti dari situ kita analisis. Dianalisis indikatornya yang muncul apa saja, dari indikator tersebut tuh KD-nya KD apa aja yang muncul, aspeknya yang mana, nanti direkap, baru diolah menjadi raport. Jadi nggak ada anekdot, nggak ada checklist, nggak ada hasil karya. Jadi dari video, foto, catatan, itu kalau penilaian. Kemudian, bagaimana kegiatan anak setiap hari tidak harus mencerminkan ke 6 aspek. Nah, jadi setiap harinya memang bisa jadi nggak semua aspek itu terlihat. Gitu ya, Bu Aning? Jadi bisa jadi dalam satu hari itu nggak semua aspek terlihat, tetapi kita harapkan dalam seminggu semuanya muncul. Gitu. Bu Neni, analisis perkembangan pada metode luring. Luring itu tetap nanti orang tuanya kita harapkan bercerita verbal. Hasil karyanya saja berarti dari hasil karya itu Bu Neni yang bisa kalau luring terus ada hasil karya, berarti dari hasil karya itulah yang kita analisis. Ya. Berarti ini kan ada video, foto, catatan, rekaman audio, berarti ditambahin nih. Kalau untuk yang luring berarti kata Bu Neni, kalau yang untuk yang luring ada ini nih.
untuk yang luring itu ada hasil karya. Boleh dari hasil karya juga ya. Di sini. Kalau yang luring. Boleh gitu ya. Kemudian, nah ada yang nanti ibunya tugas dulu ya, nggak apa-apa, nggak usah langsung ya. Nggak usah tiap hari langsung kalau di PAUD. Begitu ya Bu Arifah. Video pembelajaran itu bisa kita analisis. Video pembelajaran buat siapa nih Bu Mardiana? Bu Nurul, Teh Anit, ini Bu Siti Hodijah katanya adakan lagi dong khusus penilaian BDR. Nanti ya dibikin lagi. Dibikin lagi karena memang sangat penting sekali ya Bu ya. Kemarinnya kita udah pernah sih pelatihan ya, tapi nanti kalau banyak peminatnya nanti kita pikirkan lagi ya. Ya, untuk menjadwalkan. Kemudian catatan perkembangan anak itu dibuatnya oleh gini. Orang tua itu bukan menilai ya, orang tua itu hanya menulis saja apa yang dilakukan dan diucapkan anak. Jadi sifatnya hanya observasi, hanya melihat. Gitu. Nanti yang menganalisisnya kita. Gitu. Kalau tidak punya HP, pakainya kalau tidak punya HP ya pakai luring. Setelah dikunjungi anaknya tidak mau mengikuti kegiatan, ya itu nggak apa-apa Bu, nggak masalah. Kalau ini paling ke orang tuanya aja minta tolong apa saja yang bisa dilakukan di rumah, dikasih panduannya sama kita. Jadi apa aja yang secara ini ya tulisan gitu. Bu Samsiah ya, Bu Salmiah Aisyah. Oke, format penilaian ada Bu, ada pelatihannya bahkan. Oke, yang bawah-bawah mau pelatihan lanjutan untuk penilaian Bu Nurul? Semangat. Oke, yang ini adakah lagi yang mau ditanyakan? Ih, waktunya cepet banget ya. Waktunya tinggal 9 menit lagi, Bu. Oke, masih ada yang ditanyakan nggak nih yang RPPM untuk orang tua? Jadi, kalau ditanyakan perencanaan BDR tuh jadi ujungnya apa? Ini ujungnya. RPPM untuk orang tua. Jadi RPPM yang dibuat oleh guru dan akan dilakukan orang tua di rumah masing-masing. Nah, untuk BDR ini tentu saja RPPM-nya nanti akan disampaikan bagaimana menyampaikannya, bisa macam-macam. Ada menggunakan buku panduan, nanti jadi kalau buku panduan itu artinya pakai hard copy lah ya. Pakai hard copy, ada yang melalui pesan sosial, ada juga yang didesain melalui aplikasi. Gitu. Ini yang cara menyampaikannya. Jadi bisa hard copy, bisa soft copy-nya, bahkan bisa juga kita langsung dalam aplikasi gitu. Jadi RPPH-nya sudah tidak perlu lagi Bu Mardiana. Ini RPPM untuk orang tua itu sama dengan RPPH, ya. Oke? Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, selesai deh kita materi kita. Alhamdulillah. Siapa lagi yang masih penasaran? Ayo, siapa yang kepo? Siapa yang kepo? Silakan. Pas banget ini waktunya ya, Bu ya. Oh, ada yang kepo. Siapakah yang kepo? Masih ada yang kepo enggak? Masih ada yang ingin... Terima kasih materinya, Bun. Selalu kepo, kata Bu Mardiana. Iya, memang tidak terasa ya Teh ya. Langsung kurang 3 menit lagi, 4 menit lagi gitu ya. Oke, teman-teman. Ternyata tidak lama ya, 2 jam itu kalau kita workshop. Mengerjakan tugas, mengerjakan apa yang bisa kita implementasikan gitu. Nah, teman-teman, kita sudah 2 hari bersama-sama. Nah, berarti tinggal kita implementasinya di lembaga masing-masing nih. Karena kelas kita adalah kelas workshop, kelas yang ber-JPL 32, maka harus ada tugas mandiri. Kemarin sudah kan? Kemarin sudah, dokumen 1. Nah, kita akan disambungkan dengan tugas yang kedua, dan itu nanti akan disatukan. Teman-teman harus menyatukan, sehingga teman-teman nanti punya KTSP yang siap dipakai saat BDR ini. Nah, kita akan mendengarkan apa sih rangkuman dari tugas kita sebenarnya. Silakan, Teh Irma kembali. Oke, jadi 2 hari ini sebetulnya adalah persiapan kita menyambut tahun ajaran baru. Sesungguhnya apa sih yang akan kita ajarkan? Gitu. Apa sih yang akan kita berikan? Itu sebetulnya. Jadi
mulai dari desain. Tadi dari KTSP-nya dokumen 1, visi misi dari tujuan, lalu materinya apa yang ingin kita tambahkan terkait COVID ini. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita ingin anak-anak kita juga di situ ada nilai-nilai karakter yang dibangun, ada apalagi tadi di karakteristiknya itu mulai dari metode ya, metodenya mau daring, mau luring, kemudian karakter dan nilai-nilai karakter dan life skill-nya yang ingin dibangun, itu di dalam karakteristiknya. Kemudian nanti ada kalender pendidikannya tetap 17 minggu. Jadi ada dokumen 1 di KTSP. Jadi tugasnya Bu Nurul di dokumen 1 itu mulai dari visi misi tujuan, program pengembangan dan muatan pembelajaran, kemudian ada karakteristiknya, ada kalender pendidikannya. Kemudian di dokumen 2-nya kita akan mengembangkan tema program semester, tema-tema dalam program semester yang karakteristik di rumah anaknya, yang sesuai dengan lingkungan anaknya. Gitu. Kemudian ada RPPM untuk guru, 1 saja, RPPM untuk selain untuk guru, untuk orang tua, 1 saja. Dan semuanya ini sesungguhnya yang membutuhkan diri kita sendiri. Bukan pautok, bukan sertifikat, tetapi kita membutuhkan KTSP ini untuk kita memulai tahun ajaran baru. Begitu Bu Nurul. Oke, Teh. Penegasan. RPPM 1 itu 1 tema, 1 minggu? Ya kalau RPPM, namanya RPPM pasti 1 minggu, Bu. Oke, berarti harus, iya teman-teman kadang kemudian japri-japri tanya, apa sih maksudnya itu? Nah, teman-teman berarti sudah jelas ya bahwa M itu kepanjangan dari minggu, jadi tidak usah ditanyakan lagi, itu 1 apa ya, 1 tema atau 1 apa? Berarti RPPM-nya untuk orang tua 1, untuk gurunya 1 minggu. Oke, clear ya? Ya, Oke Teh, kayaknya kita udah semua sudah kita berikan kepada teman-teman. Bagaimana? Coba semangatnya, mana tangannya semangat. Semangat. Oke teman-teman, kita kan sudah 2 hari ini bersama-sama. Kita akan akhiri ya kelas ini, tapi kita akan dance dulu. Baby shark, baby lagi dong 1 kali, boleh nggak? Tapi Teh Irmanya ikut. Ini udah bergerak-gerak, lihat Bu. Ibu nggak lihat saya bergoyang? Belum dong, belum. Ya. Belum ada musik aja udah goyang Bu. Gimana sih Ibu? Itu nanti kursinya gimana kursi. Makanya kenapa kalau orang lagi bergerak ditutupin, soalnya suka heboh sendiri nantinya. Kasihan yang di rumah bingung lihat. Oke, teman-teman ya, saya akan panggil. Ini semua tim Pautok ada di Bandung loh. Hai, silakan, ayo ke sini. Teh Reza ikut. Ayo Teh Anit pindah, Teh Anit pindah. Oke, coba saya akan posisikan. Nah, inilah. Coba posisinya. Oke, udah kelihatan nih. Oke, teman-teman. 1. Yang bener dong, jangan dorong-dorongan. Ini soalnya katanya gini, saya udah pakai lipstik tapi nggak kelihatan. Jadi saya gini deh. Oke, teman-teman. Kita mulai ya, semuanya bergerak. Ikuti kami yang semangat juga. 1, 2, 3. Ayo dong Bu, Ibu mah gimana? Orang udah gerak. Awas. Yuk, kita di sini aja. Biar ada contekan. Mommy shark do 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 do, mommy shark do 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 do, mommy shark do 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 do, mommy shark. Daddy shark do 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 do, daddy shark do 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 do, daddy shark do 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 do, daddy shark. Grandma shark do 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 do, grandma shark do 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 do, grandma shark do 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 do, grandma shark. Grandpa shark do 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 do, grandpa shark do 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 do, grandpa shark do 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 do, grandpa shark. Let's go hunt do 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 do, let's go hunt do 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 do, let's go hunt do 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 do, let's go hunt. Run away do 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 do, run away do 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 do, run away do 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 do, run away.
Safe at last, do-do-do-do-do. Safe at last, do-do-do-do-do. Safe at last. It's the end, do-do-do-do-do. It's the end, do-do-do-do-do. It's the end, do-do-do-do-do. It's the end. Nurul, di belakang saya ada yang ketawa-ketawa itu. Di belakang saya si Ade ketawa-ketawa. Mah, udah tua, Mah, katanya. Lupa ibunya kalau udah tua ya. Iya, itu di layar gerakannya gimana, jadi kita dorong-dorongan di sini. Baik teman-teman, seru sekali ya hari ini ya, seru sekali. Kita sudah bersama-sama dalam 2 hari. Teh Irma, thank you so much. Teman-teman. Terima kasih banyak semuanya Bapak Ibu. Semoga bermanfaat ya ilmunya. Mohon maaf lahir batin. Kita ketemu lagi ya, kita ketemu lagi. Coba saya pengen tahu siapakah yang belum ikut kelas penilaian. Coba chat. Yuk, siapa yang belum pernah ikut kelas penilaian? Yuk, Yang silakan pengen di-chat. ikut siapa? Oh, yang pengen ikut siapa kelas penilaian yang belum pernah, udah diperbaiki. Kelas penilaian 3 hari ya Teh ya? Wow, ternyata ini banyak Bu Nurul. Oke. Iya, karena nantinya akan nyambung. Teman-teman sekarang buat KTSP-nya, buat dokumen 1 dan dokumen 2, kemudian nanti tinggal mensinkronkan dengan penilaian BDR-nya. Tapi waktunya lebih panjang, 3 hari. Dan setiap hari kita akan seru-seruan. Mak-mak boleh usianya di atas 40 dan 50, tapi semangatnya 17 tahun. Lupa kalau di belakang ada yang ketawa-ketawa-ngetawain ya. Belakang saya, Bu. Belakang saya itu si Ade ketawa-ketawa. Dia ketawa-ketawa geli, lalu dia bilang, Mah, udah tua, Mah. Baik teman-teman, dari Bandung, Jawa Barat. Dari Serang, Banten. Terima kasih teman-teman. Love you all. Mohon maaf lahir batin ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Ini kelas keren. Bermanfaat insya Allah. Dadah.